Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat masuki semester 2 di kelas 7 ini. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Indah Dwi Handayani SPD. Di sini Ibu akan menggantikan untuk mengajar matematika kepada kalian. Adapun materi pertama di kelas 7 semester 2 ini adalah tentang perbandingan. Nah, gimana? Udah siap untuk belajar belum nih? Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, ada beberapa pertanyaan yang hendak Ibu tanyakan. Nah, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Ada 4 pertanyaan ya. Ibu kasih waktu 4 detik untuk menjawabnya ya. Dimulai dari sekarang. Nah, gimana teman-teman? Udah dapat jawabannya belum? Coba kita jawab bareng-bareng yuk. Mana yang lebih tinggi? Yang merah atau yang hijau? Ya, jawabannya adalah yang merah. Berikutnya, mana yang lebih tua? Ya, jawabannya adalah abinya yang lebih tua. Berikutnya adalah mana yang lebih panjang? Ulet yang merah atau ulet yang kuning? Ternyata jawabannya adalah ulet yang kuning yang lebih panjang. Dan yang terakhir, mana anak ayam yang lebih banyak? Induk ayam yang di sebelah kiri atau induk ayam yang di sebelah kanan? Nah, ternyata di mana ya? Ternyata anak ayam yang di sebelah kiri yang lebih banyak. Nah, gimana teman-teman? Jawabannya betul semua kan? Ada yang salah nggak? Nah, karena teman-teman sudah menjawab semua pertanyaan dengan benar, berarti teman-teman sudah siap untuk belajar pada hari ini. Yuk, kita mulai belajar. Nah, sebelum mulai belajar lagi nih, teman-teman harus tahu dulu apa ya kira-kira tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4 poin. Secara garis besar, intinya adalah teman-teman mampu melakukan perbandingan dua besaran yang satuannya sama dan yang satuannya berbeda. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, yuk sama-sama kita membaca basmalah agar apa yang kita pelajari dapat teman-teman pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi perbandingan itu sendiri, teman-teman, sebenarnya ada 3 poin. Yang pertama adalah pengertian dari perbandingan, yang kedua adalah perbandingan senilai, dan yang ketiga adalah perbandingan berbalik nilai. Dalam video ini, kita hanya akan membahas tentang pengertian dari perbandingan. Nah, apa itu perbandingan? Nah, seperti pertanyaan yang tadi Ibu sampaikan di depan ya, teman-teman, tentang mana nih yang lebih tinggi, mana yang lebih panjang, mana yang lebih banyak. Nah, begitupun dalam perbandingan, di mana perbandingan adalah membandingkan dua buah objek. Tadi kan di awal video teman-teman udah membandingkan tuh mana yang lebih panjang, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih banyak. Nah, perbandingan juga sama ternyata teman-teman, di mana perbandingan itu adalah membandingkan dua buah objek. Contohnya nih teman-teman adalah perbandingan antara berat badan kakak dan adik, atau dalam gambar ini berat badan orang yang pertama dengan berat badan orang yang terakhir, perbandingannya seperti apa gitu. Nah, perbandingan sendiri teman-teman dapat berupa selisih, misalnya kakak 5 kilo lebih 5 kg lebih berat dari adik, atau dapat juga dalam bentuk ukuran dalam perbandingan pembagian atau pecahan, misalnya berat badan kakak berbanding berat badan adik adalah 3:2. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep dari perbandingan yang pertama nih teman-teman. Dimana konsep dari perbandingan yang pertama adalah perbandingan dapat disederhanakan jika kedua objek memiliki satuan yang sama. Jadi kita harus melihat dulu satuannya apakah sudah sama atau belum. Nah, kita lihat contoh yang pertama itu adalah berat badan kakak 45 kg, sedangkan berat badan adik 30 kg. Tentukan perbandingan antara berat badan kakak dan berat badan adik. Nah, teman-teman kita lihat ya, tadi krunya perbandingan itu dapat disederhanakan jika kedua objeknya memiliki satuan yang sama. Nah, jika kita ingin membandingkan berat badan kakak dan berat badan adik, kita lihat satuannya. Apakah sudah sama? Ya, ternyata satuannya sudah sama ya, sama-sama dalam bentuk
kilogram. Jadi berat badan kakak sudah dalam bentuk kilogram dan berat badan adik juga sudah dalam bentuk kilogram. Nah, sekarang kita cari perbandingannya. Berat badan kakak berbanding berat badan adik yaitu karena sudah sama, langsung tulis ya, 45 kg berbanding 30 kg. Nah, kilogramnya bisa kita coret dulu biar gampang. Nah, kilogramnya bisa kita coret dulu ya. Berikutnya adalah kita membagi 45 dan 30 ini dengan angka yang merupakan faktor persekutuan terbesarnya. Nah, berapa sih faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 45 dan 30? Adalah 15. Nah, oleh karena itu kita bisa menulisnya seperti ini, 45 dibagi 15. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung nih, Bu, saya nggak tahu FPB, faktor persekutuan terbesarnya berapa, gimana dong, Bu? Nah, teman-teman bisa membaginya dengan angka yang sama, misalnya 45 dibagi dengan 5, dan yang sebelah kanan 30 juga harus dibagi dengan 5. Berarti teman-teman bisa membaginya dengan angka selain 15 asal jika sebelah kiri dibagi dengan angka 5 misalnya, nah sebelah kanan juga harus teman-teman bagi dengan angka 5. Jadi harus sama ya teman-teman. Nah, cuman setelah itu teman-teman harus bagi lagi hasilnya sampai mendapatkan nilai yang paling kecil karena perbandingan harus dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Kalau tadi kita makainya FPB, teman-teman bisa langsung dapat hasilnya ya. 45 dibagi 15 hasilnya adalah 3. 30 dibagi 15 hasilnya adalah 2. Cuman kalau teman-teman tidak membaginya dengan FPB dengan faktor persekutuan terbesar, misalnya teman-teman bagi dengan angka 5, berarti teman-teman akan mendapatkan nilai yaitu 45 dibagi 5 9 dan 30 dibagi 5 6. Dan 9 banding 6 ini belum sederhana. Jadi ini masih kurang tepat ya teman-teman. Jadi teman-teman harus membaginya lagi dengan angka yang sama, yaitu adalah sama-sama dibagi 3. 9 dibagi 3 3 dan 6 dibagi 3 2. Jadi didapat perbandingannya adalah 3/2. Jadi teman-teman bisa pakai dua cara nih. Teman-teman mau bagi dengan faktor persekutuan terbesarnya itu baik. Nah, kalau teman-teman bingung dan membagi dengan angka selain faktor angka dulu yang penting sama, itu juga it's okay, no problem teman-teman. Jadi diperbolehkan asal bentuknya adalah harus sederhana. Jadi udah angka yang paling kecil dan tidak dapat disederhanakan lagi. Seperti itu teman-teman. Nah, kita masuk coba contoh yang kedua. Nah, sekarang contoh yang kedua, kita memiliki misalkan dengan tinggi kakak 120 cm, sedangkan tinggi adik 1 juta hektometer. Maaf, ini masih salah ya. Iya. Tinggi adiknya adalah 10 desimeter. Ini dibenerin dulu ya. Ini salah, mohon maaf. Nah, tinggi adiknya adalah 10 desimeter. Nah, pertanyaannya, tentukan perbandingan antara tinggi kakak dan tinggi adik. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Tinggi kakaknya 120 cm, sedangkan tinggi adiknya dalam bentuk desimeter. Nah, ingat tadi ke dalam konsep yang pertama bahwa kedua objek itu harus memiliki satuan yang sama. Nah, kalau di soal yang kedua ini satuannya sudah sama atau belum? Iya, satuannya belum sama ya. Yang kakak 120 sedangkan yang adik 10 desimeter. Oleh karena itu teman-teman kita harus menyamakan satuannya terlebih dahulu dengan apa? Dengan tangga. Ini. Nah, teman-teman masih ingat gak tangganya seperti apa? Seperti ini. Nah, masih ingat gimana? Teman-teman punya lagu nggak buat ingatnya? Kalau ibu punya lagunya seperti ini. Kilometer, hektometer, diameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah,
Karena tadi, nah dalam tangga ini teman-teman, kalau misalnya dia ke atas berarti diapain? Dibagi 10. Nah, kalau dia ke bawah berarti diapain? Dikali 10. Nah, karena si adik ya, karena di sini di soal tingginya adik ada dalam desimeter, sedangkan kakak ada dalam sentimeter, ibu menyarankan untuk teman-teman diturunkan ke yang lebih bawah. Jadi diturunkannya ke dalam bentuk sentimeter. Nah, jadi tingginya adik nih, tingginya adik yang diganti jadi sentimeter. Nah, tinggi adik, nah ini salah ya. Ternyata ada yang salah. Iya, ini adalah 10 desimeter. 10 desimeter. Nah, 10 desimeter biar sama kayak kakak, berarti dijadiin senti. Nah, turunnya berapa? Turunnya 1. Berarti dikali 10. Nah, berarti 120 cm berbanding 10 desimeter. 10 desimeter kita ganti jadi 100 cm. Nah, di sini satuannya udah sama nih teman-teman, sudah sama dalam bentuk sentimeter. Jadi bisa langsung kita sederhanakan. Nah, ini bisa kita coret karena dia sama-sama sentimeter ya, jadi udah seimbang, jadi udah sama. Nah, berikutnya kita bagi dia lagi dengan faktor persekutuan terbesarnya. Nah, faktor persekutuan terbesarnya adalah 20. Nah, kemudian didapat 120 dibagi 20 hasilnya ada 6, dan 100 dibagi 20 hasilnya adalah 5. Sekali lagi teman-teman, dibagi bukan dengan faktor persekutuan terbesarnya juga bisa, asal nanti kalau misalnya nilainya masih tinggi, teman-teman harus bagi lagi sampai mendapatkan nilai yang paling sederhana. Seperti itu. Nah, ini cara pengerjaan untuk mencari faktor persekutuan terbesar dari 120 dan 100. Seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh yang terakhir dalam video ini, jadi jangan di-skip ya teman-teman, tonton sampai habis nih. Nah, dimana contoh yang terakhir ini adalah contoh yang lebih lebih kompleks lagi. Contohnya adalah jumlah uang Chandra dan David Rp135.000. Perbandingan uang Chandra dan David adalah 5:4. Berapa rupiah uang mereka masing-masing? Nah, kita tulis dulu nih biar nggak pusing. Apa yang diketahui yaitu jumlah uangnya berapa? 135 dan perbandingannya 5:4. Yang ditanyakan adalah berapa uang Chandra dan berapa uang David. Nah, kita misalkan satuan pembandingnya dengan P, biar gampang ya teman-teman. Jadi pemisalan ini biar kita nanti gampang. Permisalan ini adalah untuk memudahkan teman-teman menghitungnya sehingga dapat uang Chandra. Di sini kan 5. Nah, kita misalkan dengan P 5P pembandingnya jadinya uang Chandra 5P dan uang David 4P. Kemudian kita jumlahkan 5P tambah 4P adalah 9P, di mana total uangnya adalah 135. Nah, kemudian tinggal kita bagi 135 ini dengan 9 didapat 15. Nah, ketika kita membagi, yang sebelah kanan kita bagi dengan 9, yang sebelah kiri juga dibagi dengan 9, maka didapat nilai P. P-nya adalah Rp15.000. Jadi kemudian P yang setelah dapat ini kita substitusikan, kita masukkan ke permisalan tadi yaitu 5P, sehingga 5P sama dengan 5 dikali P-nya diganti dengan 15.000, jadi 5 dikali 15.000 sama dengan Rp75.000. Berikutnya 4P yaitu 4 dikali 15.000 didapat 4 dikali 15 yaitu Rp60.000. Nah, jadi uang masing-masing adalah Chandra sebesar 75.000 dan David sebesar Rp60.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah sampai di materi yang terakhir tadi, di contoh yang terakhir. Nah, sekarang biar teman-teman makin semangat nih belajar dari rumahnya, Ibu ada 2 latihan ya. Tolong dikerjakan. Nomor satunya adalah di buku paket halaman 183, buku paket teman-teman pegang ya. Itu teman-teman bisa buka latihan 1 nomor 6-nya saja.
Nah, soal yang kedua itu yang ibu ketik di sini, kakak tidur siang selama 1 jam, sedangkan adik tidur siang selama 90 menit. Tentukan perbandingan dari jam tidur siang kakak dan adik. Nah, dua soal ini saja cukup dikerjakan di buku latihan kalian ya. Nah, terima kasih sudah sampai di slide yang terakhir. Itu artinya teman-teman sudah menonton dari awal video sampai akhir ini. Nah, sebelum ibu tutup, ibu punya kata-kata dulu nih. Dimana kata-katanya adalah manusia pendidikan bukan barang instan yang dapat dirasakan langsung oleh pemiliknya. Namun, tidak ada satupun ilmu yang mengalir dengan sia-sia. Jadi, anak-anak belajar dengan semangat walaupun dari rumah teman-teman harus tetap belajar dengan semangat. Nah, jika tadi dalam video yang teman-teman tonton masih ada beberapa hal nih yang teman-teman kurang paham, teman-teman dapat screenshot dan kemudian di fotonya dikirim ke WA ibu ya. Nih WA ibu udah ibu tampilkan di dalam slide. Teman-teman bisa chat ibu dan minta penjelasan lagi gitu kalau dirasa teman-teman kurang paham dengan video yang tadi ibu tampilkan. Seperti itu teman-teman, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa. Jangan lupa doakan ayah dan bunda ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.